Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 22 Maret 2023. Seperti biasa, bacaan Ekaristi menjadi bahan permenungan kita. Dari bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15. Allah menegaskan kepada umat lewat Yesaya bahwa Allah membentuk dan memberikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, dan Allah akan membangun kembali bumi ini. Allah mencintai manusia sehingga kehidupan manusia terjamin seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, akan dibawa ke sumber-sumber air. Dan Allah tidak pernah meninggalkan atau melupakan umatnya. Sekalipun ada seorang ibu yang melupakan bayinya, Allah sekali-kali tidak akan pernah melupakan umatnya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30, Yesus menegaskan kepada kita bahwa Ia bekerja bersama Bapa. Bapa bekerja sampai sekarang, demikian pula Yesus bekerja bersama Bapa sampai sekarang pula. Apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan Anak. Dengan demikian ditegaskan bahwa Bapa dan Yesus bekerja sampai hari ini. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kedua bacaan nampak jelas bagaimana Allah sangat menyayangi umatnya. Yang ditegaskan pada akhir bacaan yang pertama, sekalipun seorang ibu melupakan bayinya, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dengan demikian ditegaskan, kita akan selalu didampingi oleh Sang Putra. Dan dengan demikian pula ditegaskan, Allah dan Yesus atau Sang Putra bekerja sampai hari ini. Allah dan Putra bekerja di tengah-tengah dunia, dan diharapkan kita menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Karena pekerjaan Allah nyata dalam diri setiap pribadi yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dunia melihat karya Bapa karena kita bekerja menjadi perpanjangan tangan Allah. Apapun karya kita, apapun pekerjaan kita, merupakan bentuk wujud dari pekerjaan Allah itu sendiri. Kalau kita hidup misalnya sebagai petani yang menanam tanaman, memeliharanya, itu bagian dari cara Allah
memelihara alam. Pendek kata, Allah memakai kita untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaannya. Dengan demikian semakin jelas Allah dan Bapa tetap bekerja sampai hari ini lewat kita anak-anaknya. Maka kita harus sadar bahwa kita dipilih Allah, dipakai Allah menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah bekerja sampai hari ini. Konsekuensinya, tindakan kita, karya-karya kita harus menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Kalau demikian, maka kita akan benar-benar ikut bekerja sama dengan Allah, membangun dunia, menyempurnakan dunia lewat karya-karya kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kesempatan bagi kita untuk merefleksikan dan bertanya, selama ini bagaimana tindakan dan karya-karya kita? Apakah sudah menjadi wujud karya Allah di tengah dunia ini, atau justru menghambat karya-karya Allah? Seharusnya dengan menyadari bahwa Allah bekerja sampai hari ini, kita yang berkewajiban untuk menunjukkan, untuk mewujud nyatakan karya itu di tengah-tengah dunia. Maka kalau kita merasa belum menjadi perpanjangan tangan Allah, mari kita bertobat dan mencoba untuk menyadari itu, bahwa pekerjaan kita, karya-karya kita merupakan perpanjangan tangan Allah sendiri. Harapannya kita selalu mencerminkan hidup Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, marilah kita berkarya di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, agar dunia menyadari Allah terus menyertai kita sampai kapanpun juga, seperti seorang ibu menyayangi anak-anaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Engkau tetap menegaskan bahwa karya-Mu tetap bekerja sampai hari ini. Semoga kami boleh ambil bagian dalam karya-karya itu, sehingga dunia semakin sadar bahwa Engkau menyertai kami. Semoga akhirnya kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk karya-karya di tengah dunia. Bapa, bantulah kami umat-Mu untuk menyadari ini, sehingga kami semakin mampu untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, atau usahanya Engkau beri keberhasilan.
biarlah akhirnya semua orang tetap mengalami cinta kasih-Mu. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami umat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengimbau agar kita mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan, agar terhindar dari virus corona. Pola hidup sehat, doser kedua, makanan yang bergizi, sehingga kita benar-benar mampu menghadapi berbagai tantangan. Tetap saya ingatkan untuk mengikuti sarasian APP dengan rajin, jalan salib, misa, dan doa-doa lain. Jangan lupa memasukkan uang dalam kotak APP untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan, sehingga pantang dan puasa kita sungguh berdampak positif untuk kesejahteraan orang lain. Komsos membuka kesempatan bagi umat untuk menyampaikan ucapan selamat Paskah, baik perorangan, keluarga, perusahaan, usaha-usaha, bisa kita gunakan untuk sarana mengucapkan selamat Paskah yang akan paling lambat tanggal 1 April. Maka mari berbondong-bondong kita mencoba saling mengucapkan selamat Paskah seorang akan yang lain, agar kita semakin akrab mengenal satu dengan yang lain. Pembangunan gedung serbaguna mendekati selesai, tetapi masih ada pemberesan perbaikan sana sini yang masih memerlukan biaya di luar anggaran. Maka tetap dihimbau untuk dana pembangunan kita, agar akhirnya semua dapat selesai dengan baik. Untuk pengisian berupa proyektor atau LCD, AC, TV monitor, untuk keperluan itu diharapkan, termasuk kursi atau meja, sehingga siap untuk dipakai. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.